Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum teman-teman semua yang sedang sakit atau yang sedang sehat dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di kesempatan hari ini untuk melanjutkan tausiah kita yang insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin yang sakit maupun yang sehat, dan terkhusus lagi bagi pasien COVID-19 yang sedang diisolasi di Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan semua, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang sangat bersedih hati ketika ditimpa penyakit. Seolah-olah kehidupan ini tidak ada enaknya dan merasakan penderitaan ketika ditimpa penyakit. Apalagi penyakit tersebut yaitu penyakit yang tergolong parah, yang membuat seorang bingung, bahkan gundah gulana bagaimana dengan nasibnya, bagaimana dengan masa depannya, senantiasa was-was dan khawatir terhadap dirinya. Demikianlah penyakit yang disebut dengan penyakit jasmani. Seseorang ketika tahu ditimpa penyakit jasmani, mereka bersegera untuk pergi ke dokter, berobat, mencari cara bagaimana agar sembuh, bagaimana bisa kembali sehat sebagaimana orang-orang pada umumnya. Orang-orang yang merasakan sakit jasmaninya, mereka mengupayakan berbagai pengobatan agar bisa sembuh, dan itu tidak mengapa karena sehat itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Kita bisa beribadah kepada Allah ketika sehat dengan nikmat, sedangkan ketika kita sakit banyak ibadah-ibadah yang bisa terhalangi ketika kita sedang sakit. Nah, ketahuilah bahwasanya di sana ada penyakit yang manusia hampir tidak pernah perhatian kepadanya, dan dibiarkan sakit demi sakit, hari demi hari, tanpa diperhatikan sakit tersebut. Bahkan kebanyakan manusia tidak peduli dengan penyakit tersebut, menggerogoti dirinya, bahkan menjadikan dia mati seperti bangkai berjalan. Apa maksudnya bangkai berjalan? Secara jasmani dia hidup, tetapi secara ruh, secara hati, kolbunya sakit atau mati. Sehingga dia diibaratkan seorang manusia yang hidup, tapi pada hakikatnya dia tidak memiliki ruh, karena ruhnya kering, kerontang, ruhnya berpenyakit, bahkan sebagian mengalami kematian. Nah, penyakit hati, banyak sekali manusia yang tidak peduli dengannya. Mereka biarkan hatinya terus-menerus dalam keadaan sakit, yang ditandai dengan tidak senang dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dan lebih senang dalam melakukan kemaksiatan dan membuang-buang waktunya. Ini ciri-ciri orang yang berpenyakit hati. Tidak senang dengan ketaatan, tidak senang dengan bacaan Al-Quran, tidak senang dengan zikrullah, lebih senang dengan membuang-buang harinya, membuang-buang waktunya dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, untuk dunia dan akhiratnya. Nah, inilah disebut dengan penyakit hati. Sudah selayaknya seorang muslim mereka lebih perhatian terhadap masalah penyakit hati daripada penyakit jasmani. Karena kalau seandainya seseorang berpenyakit hatinya, maka dia terancam untuk tidak bisa masuk surga. Dan kalaupun seandainya dia masuk surga, itu tahta masyiatillah, itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak, Allah akan memasukkannya ke surga, dan jika Allah berkehendak, Allah akan memasukkannya ke neraka, kemudian baru memindahkannya ke surga. Itulah penyakit hati para ikhwas sekalian, sangat berbahaya, lebih berbahaya dari penyakit fisik yang semua orang perhatian dan ketakutan dengan penyakit fisik, dan tidak ada satupun, bahkan sangat sedikit orang yang perhatian dengan penyakit hati ini. Mereka biarkan hati mereka berkarat, mereka biarkan hati mereka penuh dengan kegersangan, tidak diisi dengan aktivitas-aktivitas yang meningkatkan keimanannya, sehingga hatinya pun semakin kelam dan membatu. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah harta, anak yang kita miliki sama sekali tidak bermanfaat. Allah berfirman di surah Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih yang bermanfaat, yang menyebabkan kita bisa bahagia, yang menyebabkan kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjadi fokus perhatian kita sebenarnya, kalau dia sakit, kita akan menderita.
Seandainya hati ini sakit, maka kita akan menderita dan tidak akan meraih kebahagiaan. Maka dia harus diobati. Diobati dengan melakukan ketaatan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan penyakit hati kita. Ini yang paling penting dibandingkan yang lainnya. Dan juga ketahuilah, seseorang yang bisa masuk surga adalah orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang tenang, jiwa yang tenang, bukan hati yang marit, hati yang sakit, bahkan hati yang mati. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb kalian dalam keadaan ridho dan diridhoi, dan masuklah ke dalam surgaku, dan masuklah menjadi golongan hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allah mengatakan manusia yang masuk surga adalah manusia yang memiliki hati yang mutmainnah, hati yang tenang, hati yang senantiasa dekat dengan Allah, hati yang sehat. Maka kita lihat diri kita, para ikhwah sekalian, baik yang jasadnya sehat atau jasadnya sedang sakit. Kita perhatikan diri kita ini, bagaimana keadaan hati kita. Apakah kita sudah perhatian dengannya, atau kita biarkan saja dia sakit yang mengakibatkan rusak akhirat kita. Penyakit fisik hanya mengakibatkan rusak dunia kita, dan itu dunia semuanya pasti akan sakit dan semuanya akan meninggalkan dunia yang singkat ini. Akan tetapi kalau yang rusak, yang sakit hati kita, ini terkait dengan nasib kita di akhirat nanti. Kalau hati kita berpenyakit, hati kita mati, bagaimana nasib kita di akhirat nanti? Padahal akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, oleh karena itulah, karena kita tahu bersama bahwasanya akhiratlah tempat kita yang sebenarnya, maka sudah selayaknya kaum muslimin itu seharusnya lebih perhatian dengan penataan hatinya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi lapang, hatinya hilang dari penyakit-penyakit, hatinya rindu melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah hati yang sehat dibandingkan hanya fokus kepada kesehatan fisik. Sekali lagi saya katakan bahwasanya kita semua pingin sehat, kita semua kepingin fisik kita sehat. Akan tetapi ketahuilah, kalau seandainya Allah takdirkan ternyata kita memiliki kekurangan dalam fisik, kejarlah kesehatan dari hati kita. Karena pada hakikatnya kehidupan kita yang sebenarnya adalah di akhirat, bukanlah di dunia. Rasulullah mengatakan, "Ij'al fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil." Jadilah kalian di dunia ini seperti pengembara, seperti orang asing, atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Dan kita hanya sementara di sini. Tidaklah kehidupan kita di dunia ini selama-lamanya. Apapun keadaan yang menimpa kita, kita cuma sementara. Kita sementara saja di dunia ini, dan kehidupan kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat, dan kita perhatian kepada hati kita yang sakit dibandingkan dengan fisik kita. Kita lebih fokus kepada hati kita dibandingkan dengan keadaan jasmani kita, dan hati kita lebih aula dan lebih butuh untuk diobati dibandingkan dengan fisik kita. Ini saya yang mungkin disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kekurangan dan menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.